Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, silahkan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya Ibu akan mengecek absen. Yang pertama, Asri Gusrianti hadir, Dela Wulandari hadir, Dina Putri Fadiza hadir, Dina Risnita. Minggu kemarin kemana? Nah, lain kali kalau sakit kirim surat biar nanti absennya tidak alfa ya. Selanjutnya Doni Rezeki hadir, Evi Ramadhani hadir, Gita Fiona hadir, Ika Nuryanti hadir, Laila Sukma hadir, Mutiah tidak hadir. Kemana Mutiah? Ada suratnya? Baiklah. Selanjutnya Nini Ardila hadir, Rahmayuni Al-Fajri hadir, Rahmi Handayani hadir, Robi Harun hadir, Wianet Putri Alisa, Yulia Andina hadir, Yulia Fitra. Baiklah, untuk absensi sekian dulu. Selanjutnya yaitu coba Ananda semua cek meja dan kursi di samping Ananda. Jika ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah, dan jika kursi dan mejanya belum rapi silahkan dirapikan. Sudah? Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu di sini tahukah Ananda semua apa itu alat pembayaran? Silakan kepada Asri, apa itu alat pembayaran? Nah, benar sekali. Selanjutnya siapa yang ingin menambahkan? Ya, silahkan Doni. Ya, betul sekali. Alat pembayaran itu adalah alat sesuatu yang dilakukan untuk melakukan transaksi. Nah, apakah alat pembayaran itu hanya terbatas pada uang saja? Nah, untuk tahu jawabannya, kita akan belajar pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengapa pembelajaran ini, pembelajaran tentang alat pembayaran itu penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan melakukan transaksi, banyak melakukan transaksi, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, menggunakan uang, menggunakan kartu kredit atau cek atau apapun. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mempelajari tentang alat pembayaran. Dan nantinya ini juga akan sangat berguna bagi anak-anak Ibu untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan juga untuk kehidupan kita dalam sehari-hari, serta ini juga termasuk dalam pembelajaran yang sangat inti dari sebuah pembelajaran ekonomi terutamanya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa mampu menghasilkan dan menjelaskan konsep uang dari dua pendapat ahli. Yang kedua yaitu siswa mampu menghasilkan dan menjelaskan sejarah uang. Yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi uang. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan syarat dan juga jenis-jenis dari uang. Dan metode penilaian yang akan Ibu gunakan adalah tes tertulis secara uraian dan pilihan ganda, dan juga tes lisan. Dan selanjutnya itu metode pembelajaran kita yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan individu. Dan pada selanjutnya yaitu cakupan materi kita seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai pengertian uang, sejarah uang, fungsi uang, syarat dan jenis uang. Nah, selanjutnya sebelum itu Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 4 kelompok, dan Ibu sendiri yang akan membagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Asri, Bella, Wulandari, Dina Putri Fadiza, dan Ika Nuryanti. Kelompok yang kedua yaitu Dina Risnita, Doni Rezeki, Gita Fiona, dan Laila Sukma. Dan yang ketiga yaitu Mutiah, Nini Ardila, Rahmayuni, dan Rahmi Handayani. Untuk kelompok terakhir yaitu Robi Harun, Wia, Yulia Andina, dan Yulia Fitra. Nah, tentang mengenai keterkaitan materi kita hari ini dengan materi yang minggu kemarin, itu kalau minggu kemarin kita membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran. Nah, itu kita membahas alat pembayaran itu secara umumnya. Nah, sekarang kita lebih kepada
tentang bagaimana itu jenis-jenis alat pembayaran, bagaimana penggunaannya, bagaimana dengan sejarah dari alat pembayaran atau yang kita bahas tadi itu kan uang. Nah, jadi bagaimana sejarah uang dari awal sampai pada yang kita gunakan sekarang ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang pengertian uang menurut dua para ahli. Yang pertama yaitu Edward Shapiro. Nah, menurut Edward Shapiro, uang ini adalah suatu benda yang umum yang diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, dan untuk juga bisa dibayarkan sebagai alat pembayaran hutang. Nah, yang kedua yaitu menurut Sir Dennis Holme Robertson mengatakan bahwa money is something accepted in payment for goods. Nah, jadi uang itu adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, dari dua definisi tersebut bisa kita rangkum bahwa definisi dari uang atau alat pembayaran tersendiri itu adalah yang pertama yaitu mempunyai ciri yang pertama bisa diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, sampai dari pengertian tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang sejarah uang. Dari mana awalnya uang ini dan bagaimana bisa sampai kepada uang seperti jenis yang sekarang kita pakai ini. Nah, yang pertama, sejarah uang dimulai dengan sistem barter. Nah, apa sih barter itu, ada yang tahu? Nah, betul sekali, Dina. Barter itu memang semacam pertukaran antara suatu komoditas dengan komoditas. Nah, tapi biar lebih jelasnya, biar Ibu jelaskan sedikit. Nah, barter itu sendiri adalah sistem pertukaran barang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, misalkan seperti ini. Zaman dahulu kan belum ada duit. Nah, misalkan ibu punya beras dan misalkan Dina mempunyai ayam, 1 ekor ayam, ibu mempunyai 5 liter beras. Nah, karena ibu ingin memasak lauk di rumah, berarti ibu butuh semacam atau telur, tahu, ataupun ayam, ataupun apa yang bisa dimakan sebagai lauk. Dan kebetulan Dina membutuhkan beras. Nah, jadi di pasar atau dimanapun kita bertemu, dengan kesepakatan tertentu, kita bisa menukarkan beras yang ibu punya dengan ayam yang Dina miliki. Jadi ibu memberikan beras ibu kepada Dina, dan Dina memberikan ayam Dina kepada ibu. Nah, di sana terjadilah proses transaksi. Tapi hanya saja kalau dulu kita tidak mempunyai alat pembayaran, hanya saja menukarkan komoditas dengan komoditas. Nah, tapi kalau itu kan terdengarnya sangat mudah ya. Misalkan ibu punya beras, Dina punya ayam, itu kita tukar. Tapi pada kenyataannya itu tuh tidak segampang itu gitu. Misalkan ibu memang punya beras dan Dina punya ayam. Tapi dalam kebutuhan ibu tidak membutuhkan ayam, tapi ibu lebih membutuhkan misalnya daging sapi. Nah, berarti karena antara ibu dan Dina tidak sesuai, berarti ibu harus mencari orang yang ingin menukarkan sapi dengan beras yang ibu punya. Maka untuk menemukan kebutuhan individu satu dengan kebutuhan ibu itu berarti tidak mudah. Karena apa? Karena belum tentu orang yang mempunyai daging sapi di sana membutuhkan beras yang ibu punya. Nah, jadi dari sedikit penjelasan tadi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya sistem barter itu agak lebih sulit dan sukar untuk dilakukan karena memang kita harus menemukan barang yang cocok yang kita butuhkan dan yang orang lain punya, seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana ribetnya sistem barter tersebut. Nah, karena adanya keribetan-keribetan dan kesukaran tersebut, maka seiring berjalannya waktu muncullah penggunaan alat pembayaran berupa logam dan dari logam mulia, yaitu berupa emas dan perak. Nah, dengan seiring berjalannya zaman, munculnya emas, munculnya perak sebagai alat pembayaran, maka itu tuh akan lebih sedikit memudahkan dibanding
dengan sistem barter yang zaman dahulu kita gunakan. Nah, dengan berjalannya waktu, penggunaan itu, lama-kelamaan juga terasa agak kurang efektif dan efisien jika kita membawa logam seperti perak dan emas tersebut kemana-mana karena uh, berat ya dibawa-bawa karena itu kan logam mulia, jadi agak berat dibawa kemana-mana dan juga biaya pembuatannya itu tidak mudah karena kita membentuk emas dan membentuk perak gitu kan. Maka dengan seiring berjalannya waktu lagi digantikanlah uang logam dan uang emas tersebut kepada uang kertas seperti yang kita tahu pada kita gunakan pada masa ini. Kenapa uang kertas lebih lebih dibilang efektif dan efisien pada masanya dulu dibanding uang logam dan uang kertas? Nah, karena jika kita membandingkan dengan membawa uang kertas dan uang logam kemana-mana, pasti kita akan lebih ringan dan lebih mudah serta lebih efektif untuk membawa uang kertas kemana-mana karena beratnya tidak, karena kita membawa sesuatu yang berbahan dasar kertas, jadi itu kan akan lebih ringan. Dan selain itu ada beberapa hal juga yang nantinya membuat keberadaan uang kertas tersebut juga nantinya agak sedikit memiliki kekurangan, seperti uang kertas kalau kita tidak membuatnya dengan teliti dan benar-benar aman, itu akan mudah ditiru dan mudah dipalsukan. Dan yang kedua yaitu uh, nah, berlanjut dari penggunaan uang logam dan uang kertas tersebut, maka seiring kemajuan zaman, maka berkembanglah dengan penggunaan yang dinamakan kita semacam cek, biljet, giro, dan semacam itu. Nah, dan untuk penggunaan cek ini sendiri itu sebenarnya seperti kita, misalkan ibu mempunyai rekening di bank A sekitar 100 juta dan ibu memberikan suatu cek kepada Ananda, misalkan kepada Dela Wulandari, ibu berikan cek senilai 10 juta. Nah, dengan kertas cek 10 juta yang ibu berikan kepada Dela tersebut, Dela bisa mencairkan uang senilai yang ibu tuliskan di dalam cek tersebut, yaitu 10 juta kepada bank yang bersangkutan. Nah, tapi hanya saja kelemahan dari sistem cek ini itu tidak semua daerah yang ada mempunyai bank daerah terdekatnya, dan untuk mencairkan cek tersebut juga perlu uh, kita harus langsung kepada birokrasi yang bersangkutan seperti banknya tersebut. Jadi kegiatan itu juga memakan waktu, memakan biaya juga seperti itu, dan ada juga biaya administrasi nanti yang akan ditariknya. Nah, dengan adanya semacam kesusahan-kesusahan seperti itu, dengan adanya kemajuan internet pada zaman sekarang ini, maka berkembanglah yang namanya e-commerce. Nah, dari berkembangnya e-commerce tersebut, maka muncul juga suatu alat pembayaran yang semakin membuat kita mudah dalam melakukan transaksi, seperti munculnya kartu ATM, kartu kredit, kartu debit. Itu kan sebenarnya memang benar-benar memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu membawa uang logam yang berat kemana-mana, tidak perlu membawa uang kertas dengan jumlah yang banyak kemana-mana, karena itu memang tidak efektif dan efisien tentunya. Maka sekarang ini kita hanya perlu membawa kartu kredit. Ya, seperti yang kita tahu, cuman hanya kartu sebesar ini, kita masukkan ke dompet, kita bisa melakukan transaksi apapun, entah itu mengirim uang, menarik uang, ataupun melakukan pembayaran. Nah, jadi dengan adanya bantuan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada zaman ini, itu benar-benar sangat membantu dan sangat membuat sistem sistem pembayaran dan alat pembayaran yang kita gunakan semakin efektif dan efisien, dan juga semakin memudahkan kita dengan mudahnya kartu tersebut dibawa kemana-mana, dan juga dengan mudahnya cara untuk bertransaksi, kita hanya perlu menggesek-gesek kartunya, nanti pembayaran akan selesai seperti itu. Nah, dari penjelasan pengertian dan sejarah uang tersebut, apakah Ananda semua sudah paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan acungkan tangan. Tidak ada? Berarti Ibu anggap paham ya? Baiklah, selanjutnya Ibu akan beralih kepada topik yang selanjutnya, itu tentang fungsi uang. Di sini ada 5 fungsi uang.
Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Nah, di sini uang sebagai alat tukar itu kita gambarkan seperti ini, biar pemahamannya lebih mudah ya. Misalkan seorang petani, dia ingin membeli cangkul untuk mengelola sawahnya. Maka untuk mendapatkan cangkul tersebut, dia menjual dulu hasil panennya ke pasar, kemudian dia mendapatkan uang dari hasil panennya tersebut, lantas dia menukarkan kembali uang tersebut dengan cangkul yang ia beli kepada penjual cangkul. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa uang digunakan sebagai alat tukar. Misalkan beras panen yang dihasilkan petani ditukar dengan uang di pasar, kemudian si petaninya mendapatkan uang, dan kemudian lantas si petani menukarkan uang yang dia punya tersebut kepada penjual cangkul agar ia bisa mendapatkan cangkul. Nah, dari sinilah bisa kita lihat fungsi uang sebagai alat tukar. Dan yang kedua yaitu fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Kita misalkan seperti ini. Satu pena harganya sekitar 6.000 dan satu buku berharga 2.000. Jadi nilai dari satu pena sama dengan 3 kali nilai buku, di mana harga buku cuma 2.000 dan harga satu pena adalah 6.000. Jadi kita bisa melihat satuan nilainya itu dari perbandingan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu fungsi uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Maksudnya di sini yaitu uang tersebut digunakan untuk menyatakan ukuran hutang. Jadi uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran tertentu. Misalkan nih, lebih masuk akal rasanya kita meminjam uang sebesar 5 juta rupiah selama 10 tahun daripada kita meminjam 2 ekor sapi. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, gimana sih fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan? Ya, kita misalkan seperti ini agar mudah memahami. Misalkan setiap orang yang bekerja tentunya mempunyai pendapatan. Hanya saja, tidak semua pendapatan yang didapat tersebut langsung kita konsumsi atau kita belanjakan, bukan? Pasti ada bagian-bagian yang nantinya akan kita simpan dan kita tabung, yang mana nanti digunakan agar bisa membeli kebutuhan-kebutuhan di masa depan ataupun nantinya memakai uang tabungan atau simpanan tersebut untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang nantinya tidak terduga di masa depan, seperti itu. Jadi seperti itulah fungsi uang sebagai alat penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu fungsi uang sebagai alat pengalih kekayaan. Nah, untuk sebagai alat pengalih kekayaan ini kita akan memberikan permisalan seperti misalkan ada Ibu Ani bekerja di kantor A dan karena kinerjanya bagus, maka dia dipromosikan oleh perusahaannya untuk memimpin kantor cabang di Makassar. Nah, tentu itunya adalah suatu hal yang bagus karena dengan adanya promosi dan jabatan, tentunya pendapatan dari Ibu Ani juga akan bertambah. Hanya saja sedikit permasalahan di sini adalah Ibu Ani sudah memiliki rumah di Jakarta. Dan kalau misalkan ia harus pindah ke Makassar, berarti dia juga harus mempunyai tempat tinggal atau rumah di Makassar. Nah, tidak mungkin rasanya Ibu Ani harus memindahkan rumahnya secara fisiknya dari Jakarta ke Makassar, itu kan tidak mungkin. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah dengan Ibu Ani mengalihkan kekayaannya tersebut dengan seperti dia menjual rumahnya tersebut kepada orang lain, kemudian dia mendapatkan uang dari hasil penjualan rumahnya di Jakarta tersebut, dan uang yang dia dapatkan tersebut dia gunakan untuk membeli rumah di Makassar. Nah, dari ilustrasi tersebutlah bisa kita sebut uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Jadi ketika Ibu Ani menjual rumah, dia mendapatkan uang, dan kemudian uang yang didapatkan tersebut digunakan lagi untuk membelikan rumah di Makassar. Maka disitulah fungsi uang tersebut dapat kita sebut sebagai alat pengalih dari nilai atau kekayaan. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada materi tentang jenis uang. Ada dari jenis-jenisnya kita bisa membagi uang tersebut kepada 4 kategori. Yang pertama yaitu uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan,
uang. Yang kedua yaitu uang berdasarkan bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu uang berdasarkan negara yang mengeluarkan, dan uang berdasarkan nilainya. Nah, yang pertama yaitu uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Nah, untuk ini kita terbagi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan peredarannya serta peraturan peredarannya itu juga diatur oleh pemerintah. Misalkan jenis yang termasuk dari jenis-jenis uang kartal ini yaitu uang kertas, uang logam. Itu adalah uang-uang yang peredaran dan percetakannya diatur langsung oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu uang giral. Nah, uang giral ini seperti cek, biliar, giro, seperti itu. Dan biasanya uang-uang giral tersebut dikeluarkan dan dikelola peredarannya oleh Bank Indonesia, sehingga di sini terdapat satu perbedaan di mana uang kartal diatur peredarannya oleh pemerintah dan uang giral diatur peredarannya oleh Bank Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu jenis uang berdasarkan bahan uang. Nah, kalau berdasarkan bahan uang, seperti yang kita tahu, bahan uang yang pertama itu ada bahan uang yang terbuat dari logam, dan yang kedua yaitu uang yang terbuat dari kertas. Nah, uang dari logam itu seperti uang-uang koin, uang 500, uang 1000, itu adalah termasuk dalam jenis kategori uang logam. Dan untuk uang kertas sendiri itu seperti uang 1000, kertas, uang 2000, 5000, 10.000, 20.000, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari uang kertas. Nah, untuk dari bahan pembuatannya sendiri tersebut, mungkin dari segi bentuk dan membawanya mungkin kita akan lebih efektif untuk membawa uang kertas kemana-mana dibandingkan uang logam tersebut, karena berat juga iya gitu kan. Dan yang selanjutnya itu jumlah jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Nah, untuk jenis uang yang ini tuh kita terdapat dua kelompok. Yang pertama yaitu uang domestik, yang kedua yaitu uang luar negeri. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan uang domestik dan uang luar negeri tersebut? Nah, yang pertama, untuk uang domestik itu uang yang dikeluarkan oleh suatu negara. Misalkan kalau di negara kita berarti uang domestik kita adalah rupiah, di mana rupiah dikeluarkan oleh negara Indonesia melalui Bank Indonesia, dan juga peredarannya terutama berarti peredarannya di sekitaran wilayah Indonesia. Dan sedangkan untuk uang uang yang dikeluarkan oleh luar negeri itu misalkan sejenis uang yen, uang pound sterling, euro, uang ringgit, peso, yang seperti itu biasanya yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan, namun terjadi peredaran di Indonesia. Jadi uang yang beredar di Indonesia itu uang yang beredar di Indonesia tersebut dikeluarkan oleh negara yang mempunyai mata uang tersebut, cuman peredarannya berada di Indonesia. Nah, dengan kata lain kita juga menyebut uang asing yang beredar di Indonesia tersebut sebagai valuta asing. Dan selanjutnya kita akan lanjut kepada jenis uang yang terakhir, yaitu jenis uang berdasarkan nilai uang. Nah, di sini ada dua pembagian. Yang pertama yaitu uang dengan nilai penuh dan uang dengan bernilai tidak penuh. Nah, apa sih bedanya? Nah, yang pertama itu untuk uang nilai penuh, yaitu semacam uang yang nilai bahannya atau nilai unsur intrinsiknya itu sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Misalkan seperti ini, kita mempunyai emas 5 gram, maka nilai uang yang bisa kita tukarkan dalam transaksi yaitu juga senilai dengan harga emas yang 5 gram tersebut. Yang kedua yaitu uang yang tidak bernilai penuh, yaitu misalkan seperti uang kertas. Misalkan uang kertas kita tuh nilainya 100.000, padahal kadang bahan pembuatnya atau unsur intrinsiknya itu hanya bernilai sekitar 200 rupiah. Jadi di sini nilai nominal dari uang tersebut lebih tinggi dibandingkan dari harga bahan pembuat uang tersebut.
Nah, jadi bedanya itu di situ. Nah, dari penjelasan dari tentang eh, fungsi dan apa tadi yang sebelumnya kita bahas tadi, ada yang ingat? Fungsi dan jenis uang. Nah, untuk jenis uang sendiri adakah pertanyaan dari anak-anak ibu? Ya, silakan kepada Dina Putri. Oh, berarti masih kurang paham ya di bagian jenis uang berdasarkan nilai penuh ataupun nilai tidak penuhnya. Jadi seperti ini. Untuk nilai yang penuh, misalkan kita mempunyai 5 gram emas di tangan. Nah, jadi nilai tukar yang bisa kita dapatkan untuk dalam transaksi juga senilai dengan harga 5 gram emas tersebut. Seperti itu. Jadi, nilainya tidak lebih kecil maupun lebih besar, tapi sama. Dan untuk yang kedua yaitu dengan eh, jenis uang berdasarkan nilai yang tidak penuh. Misalkan seperti ini. Untuk membuat uang kertas, misalkan dari pihak pencetaknya cuma membutuhkan biaya sekitar Rp200 misalkan. Nah, sedangkan nominal yang tercetak di kertas tersebut adalah 100.000. Jadi kan nilai nominalnya itu bisa kita katakan lebih besar daripada nilai pembuat bahannya itu sendiri, yang dimana ketika kita belanjakan uang nilai nominalnya 100.000, kita bisa membeli beberapa barang. Sedangkan untuk bahan pembuatnya hanya membutuhkan biaya sekitar Rp200 saja, seperti itu. Jadi kita melihat di sini dari unsur intrinsiknya, seperti yang membedakannya itu unsur intrinsiknya. Nah, dari sana apakah mungkin Dina paham? Nah, baiklah, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya, kita lanjut materi selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang apa aja sih syarat-syarat untuk uang tersebut. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak? Ya, silakan Robi. Nah, ya benar. Syarat pertama yaitu uang harus bisa dan mudah dibawa kemana-mana. Karena kenapa? Karena kan kita melakukan transaksi bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi uang tersebut juga harus mudah dibawa kemana-mana, tidak berat dan tidak menyusahkan kitanya gitu. Jadi memang karena transaksi bisa berlangsung di mana saja, makanya uang tersebut juga harus mudah dibawa tentunya. Dan yang kedua yaitu uh, nilainya stabil. Nah, nilai stabil yaitu uang perlu dijaga agar nilainya stabil. Jika uang tidak stabil, uang tidak akan diterima secara umum. Hal ini sekaligus mengurangi fungsi uang sebagai penukar dan satuan hitung. Nah, jadi syarat-syarat yang juga termasuk syaratnya itu ya nilainya itu harus stabil. Karena apa? Karena di sini uang kan kita gunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Jika nanti terjadi ketidakstabilan, nanti akan juga berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu uang dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, di sini untuk syarat ini yaitu uang itu harus dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil agar mempermudah transaksi. Dan yang selanjutnya yaitu yang paling penting adalah uang tersebut bisa diterima secara umum. Maksudnya di sini secara umum yaitu uang tersebut harus diterima eh, baik oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, alat ukur, dan standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Karena tentunya kalau misalkan tidak diterima secara umum, berarti nanti akan sulit untuk melakukan transaksi. Karena apa? Karena alat tersebut tidak diterima secara umum. Misalkan di kota ini alat tukar ini diterima, sedangkan di kota ini tidak. Jadi kan nanti tidak terjadinya keseimbangan dan tidak terjadinya kesatuan seperti itu. Jadi memang benar-benar syarat yang pertama yaitu uang tersebut harus bisa diterima secara umum. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah uang tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Karena apa? Karena dengan jumlah masyarakat yang sekian banyak, dengan transaksi yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan banyak jenis transaksi, maka jumlah uang tersebut juga harus mengikuti dengan jumlah jumlah kebutuhan uang yang dibutuhkan dalam masyarakat agar nantinya terjadi uh,
tidak terjadi ketimpangan yang akan nantinya juga akan berpengaruh buruk kepada sistem perekonomian kita. Dan yang selanjutnya yaitu syarat psikologis. Nah, untuk syarat psikologis ini kita dimaksudkan bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Misalkan seperti ini, orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Karena apa? Karena secara psikologi berarti dengan kita membawa uang berarti kita merasa lebih aman dan juga lebih memuaskan di diri kita dibanding membawa barang kemana-mana. Dan yang selanjutnya yaitu syarat uang itu harus tahan lama. Nah, uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Dan jika uang tidak cepat rusak, maka nilai uang tersebut juga tidak lekas merosot gitu. Nah, jadi dari beberapa syarat yang disebutkan tersebut harus dipenuhi agar bisa sesuatu itu dikatakan bisa sebagai alat pembayaran atau uang. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk mengetahui apakah benar-benar anak ibu memahami materi yang dijelaskan tadi atau tidak. Jadi ibu akan mentesnya dengan suatu permainan yang ibu namakan dengan nama dadu guling. Apa sih dadu guling itu, Bu? Nah, aturan mainnya itu yaitu setiap kelompok, tadi kita dibagi menjadi kelompok ya. Setiap kelompok akan menjawab satu pertanyaan yang ada dalam permainan ibu ini. Tapi nanti untuk memilih kotak yang mananya yang akan anak-anak jawab itu akan menggunakan dadu ini. Dan nanti yang dan cara pemakaiannya itu satu kelompok akan menggulingkan dadu ini sebanyak 2 kali. Jadi berapa nilainya nanti itulah akan kita hitung dari 1. Maka nanti di mana berhentinya, nah pertanyaan yang di kotak itulah yang akan dijawab. Untuk itu yang pertama ibu akan menyuruh untuk kelompok 1. Siapa kelompok 1 perwakilan? Oke, biar ibu yang menggulingkan dadunya dulu ya. Angka pertamanya yaitu 4. Angka keduanya yaitu 3. Oke, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7 yaitu coba sebutkan syarat-syarat uang. Silakan kelompok 1. Yang kedua, yang ketiga. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 1. Nanti akan ibu kasih nilai plus di absennya ya. Selanjutnya, untuk kelompok 2. Angka pertamanya 6. Angka keduanya 2. Jadi angkanya adalah 8. Pertanyaan nomor 8 untuk kelompok 2. Sebutkan 3 fungsi uang. Silakan kelompok 2 jawab. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Perhatikan. 1 dan 5. Berarti 6. 6. Oke, ini dia. Pertanyaan untuk kelompok 3 adalah sebutkan 2 nama ahli yang tadi sebutkan 2 nama ahli yang ibu sebutkan tentang definisi uang tadi. Siapa? Ayo, kelompok 3 silakan. Salah. Yang benar itu Sir Dennis dan Edward Robertson. Salah ya, berarti nanti Nanda tidak jadi mendapatkan nilai plus. Nah, nanti lain kali perhatikan ya kalau ibu menerangkan.
Nah, kalau kejadian seperti ini di ujian gimana? Dan jadi dapatkan nilai kan? Oke, selanjutnya kelompok 4. 1 dan 3. Berarti 4. Pertanyaan nomor 4. Mana dia kertasnya? Bentar. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu apa ini? Oh, sebutkan 2 jenis uang. Yuk sebutkan. Kelompok 4, silakan. Nah, iya betul sekali. Benar ya, yang tadi itu jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkannya, jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Oke. Untuk gamesnya kita cukupkan dulu. Berarti nanti tadi kelompok 3 gagal ya untuk menjawab pertanyaannya. Berarti untuk kelompok 1, 2, dan 4 nanti akan Ibu kasih nilai plus karena telah berhasil menjawab pertanyaan Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu itulah tadi sedikit permainan yang Ibu masukkan dalam pembelajaran kita. Semoga juga nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Yang selanjutnya yaitu untuk pembelajaran kita tadi ya, Ibu lihat yang di sisi sebelah kiri Ibu, kelompok 2 itu tadi agak sedikit berisik. Dan juga tadi ada salah satu anggotanya yang Ibu lihat kurang bersemangat. Itu kenapa? Padahal hari masih pagi ya, atau mungkin tadi belum sarapan. Nah, itulah tadi kenapa pentingnya sarapan. Jadi biar kita nanti untuk pelajarannya lebih fokus. Dan kali sarapannya atau nanti habis jam pelajaran ini boleh untuk sebentar untuk membeli sarapan agar nanti untuk pelajaran selanjutnya juga lebih fit semangatnya dan tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu kira-kira dari pembelajaran kita tadi apa yang bisa anak-anak simpulkan? Nah, ya bagus sekali kepada kelompok 1. Baiklah, di sini Ibu juga ingin menyimpulkan pelajaran kita tadi yaitu jadi alat pembayaran atau uang adalah sesuatu yang bisa ditukarkan dan diterima secara umum dalam masyarakat seperti itu. Dan juga uang juga mempunyai syarat-syarat, uang mempunyai jenis, uang mempunyai fungsi, dan uang juga punya sejarahnya sendiri. Seperti yang kita tahu tadi, sejarah uang yang pertama yaitu dari sistem barter, uang logam, dan uang kertas, kemudian cek, kemudian lahirlah e-commerce seperti itu. Maka dapat kita ketahui dari sejarah tersebut bahwa dari masa ke masa perkembangan uang semakin lama semakin maju dan semakin lama semakin lebih efektif dan efisien. Dan yang kemudian itu untuk syarat-syarat uang sendiri seperti yang kita tahu tadi, syarat uang harus mudah dibawa, diterima secara umum, tahan lama, dan mempunyai fungsi psikologis, mempunyai syarat psikologis, dan yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu agar bisa dikatakan sebagai uang sebagai alat pembayaran. Dan yang selanjutnya yaitu tentang jenis uang sendiri. Tadi kita ada belajar berapa? Ada 4. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya, jenis uang berdasarkan yang mengeluarkannya, jenis uang berdasarkan nilai unsur intrinsiknya, dan jenis uang berdasarkan apa? Ayo. Nah, ya bagus sekali. Yulia Fitra, bagus sekali, tepat sekali. Dan yang selanjutnya itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Di sana juga bisa kita sebutkan bahwa uang adalah benar-benar adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari karena memang ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari baik masa sekarang maupun masa akan datang. Maka itulah tadi kenapa kita perlu belajar tentang alat pembayaran terutama uang materi kita hari ini.
Dan yang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas secara individu yang nantinya akan Ibu bagikan soalnya melalui via grup WhatsApp kita, kelas kita ada ya. Dan nanti Ibu akan bagikan soalnya di grup WhatsApp, dan tugas tersebut dikumpul minggu depan, dan juga tugas tersebut sebagai absen. Jadi jika tidak membuat tugas, maka walaupun hadir di kelas, tapi tetap di absen Ibu silangi. Karena apa? Karena kan sudah Ibu bilang dari sekarang bahwa tugas tersebut adalah untuk dijadikan absen. Nah, jadi Ibu tidak menerima alasan karena Ibu juga sudah memberi waktu rentang seminggu untuk tugasnya. Jadi Anda semua harus membuat tugas dan dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan nyontek, nanti tidak mengerti, kasihan Anda pas ujian nanti tidak paham. Dan selanjutnya yaitu untuk materi minggu depan kita yaitu belajar tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Jadi silakan Anda baca materinya di rumah terlebih dahulu agar nanti ketika di kelas Anda lebih mudah memahami karena sudah ada bekal sedikit di rumah agar nantinya bisa nyambung dengan apa yang Ibu bicarakan dengan apa yang sudah Anda baca di rumah tentunya. Baiklah, Ibu kira segitu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga nanti ilmunya berkah, dan semoga juga selama pembelajaran kita tadi kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya silahkan kepada ketua kelas Doni, silahkan pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaudah, terima kasih atas perhatiannya Nana. Sampai jumpa minggu depan. Ibu harapkan minggu depan cara belajarnya lebih baik lagi ya, dan juga lebih fokus lagi ke depannya tentunya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.